Shalom semuanya, apa kabar? Aku berharap kita semua dan keluarga tetap sehat. Kita harus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu bahagia. Sekarang kita kembali di persekutuan doa kita yang pertama buat semester genap ini. Aku berharap kita semua selalu sukacita dalam menyambut, dalam merasakan hadiratnya Tuhan. Sekarang kita akan memulai persekutuan doa kita. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami hingga pada saat ini pun kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun Bapa. Terima kasih Bapa, setiap penyertaan-Mu Bapa, setiap perlindungan-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami Bapa. Kami masih dapat melakukan persekutuan doa kami Bapa. Ini adalah persekutuan doa pertama kami di semester genap ya Bapa. Biar Engkau yang lancarkan, biar Engkau yang memimpin Bapa setiap pelayan-pelayan-Mu dan setiap teman-teman yang mendengarkannya Bapa. Biarlah ya Bapa kami masing-masing terberkati dengan persekutuan doa ini. Kami dapat hidup lebih lagi, kami dapat hidup semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Bapa, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampuni dosa dan kesalahan kami agar tidak terhalang kasih karunia yang hendak Kau berikan kepada kami. Pimpin kami Bapa dalam melakukan persekutuan doa ini. Biarlah hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.
tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah
di kananku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oke, Shalom teman-teman dari Universitas Persada Indonesia, teman-teman dari Persekutuan Mahasiswa Kristen. Senang sekali bisa ngelihat teman-teman di sini, walaupun saya nggak bisa lihat kalian, kalian pasti bisa lihat saya. Dan thank you atas kesempatannya. Saya dihubungi sama Daniela, dan it is an honor untuk bisa ngobrol dan membagikan firman Tuhan di sini. Sebelumnya saya ingin kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang, karena saya haus kasih sayang seperti beberapa di antara kalian. Perkenalkan, nama saya Raguel Lewi. Ada yang manggil saya Pastor L, ada yang manggil saya Pastor Raguel, ada yang manggil saya KL, ada yang manggil saya Koel, terserah manggil apa aja. Manggil Beb juga ada, manggil saya juga ada, whatever, kalian menyebut saya seperti apa. Saya seorang hamba Tuhan, saya pendeta, pengajar firman Tuhan, mungkin life coach juga. Saya seorang microblogger juga, kalau teman-teman tahu. Tulisan hasil pemikiran saya ada di Ngegas Tapi Sayang, hashtag, cek aja di Instagram. Dan saya lagi nyoba TikTok, tapi TikTok masih agak memusingkan bagi saya. Mungkin karena saya algoritmanya berbeda dari Instagram, jadi saya masih harus mikirin. Saya juga seorang penulis lagu, baik yang rohani maupun rohana. Kalau teman-teman ngikutin akun saya, teman-teman tahu kira-kira apa yang saya tulis. Dan saya rasa lagu yang saya bikin di gereja itu, nggak tahu teman-teman pernah dengar apa nggak. Judulnya Sungguh Indah. Kalau pernah dengar, thank God, berarti karya saya udah nyampe jauh. Kalau belum dengar, nggak apa-apa juga, nggak masuk neraka juga. Oke. Apa yang akan saya sampaikan akan menjadi sesuatu yang menyegarkan bagi teman-teman. Saya rasa ini adalah sebuah tema yang sangat baik. Kenapa? Karena menjadi seorang anak Tuhan itu tidak selalu kehidupannya itu mudah. Dan saya bersyukur bahwa Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas ini berani keluarin tema seperti ini. Kenapa? Supaya kita bisa mengerti dan kita bisa menerima segala keadaan kita, dan kita bisa menyikapinya dengan baik. Oke? Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Bapa dalam surga, Engkau Tuhan yang baik, Engkau pernah menyerah sama kami. Hamba-Mu mau bicara, biarlah apa yang Hamba-Mu sampaikan bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi dan menguatkan bagi anak-anak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya adalah It's Okay Not to Be Okay. Kita semua menghadapi banyak hal dalam kehidupan. Kita semua menghadapi banyak hal dan realita kehidupan yang kadang nggak mudah. Saya nggak tahu ada banyak di antara teman-teman background keluarganya seperti apa, tapi banyak di antara kita yang dari lahir pun background keluarganya juga nggak baik-baik banget, nggak kaya-kaya banget, bahkan nggak cakep-cakep banget. Dan kita semua nggak selalu bisa terima hal itu. Kadang background kita bisa senang, bisa susah, bisa sedih, bisa juga lucu. Di kampus pun, di sekolah pun, kita nggak selalu menghadapi situasi yang ideal. Kita seringkali malah menghadapi tantangan dibandingkan kesenangan. Kita seringkali menghadapi realita hidup yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita menghadapi realita hidup, dan bahkan beberapa di antara teman-teman yang sudah lulus harus menghadapi kenyataan bahwa kamu nggak selalu bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Bagi teman-teman yang senior datang, siapa tahu, halo? Dan mungkin banyak dosen di sini pun juga yang datang atau pengurusnya menyadari bahwa hidup ini kok nggak semudah itu ya. Kadang kita bisa dapat durian runtuh, bisa dikasih duit, tapi kadang ada hal yang nggak baik, yang nggak diprediksi bisa tiba-tiba terjadi. 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, ayah saya divonis kanker padahal beliau yang paling sehat. Tentu itu di luar pikiran kami. Dan kadang pun kita pun juga di ibadah pun seringkali kalau misalnya teman-teman ibadahnya onsite ya, atau ibadahnya offline, teman-teman masih merasa kadang ditanya sama orang kayak, ada sukacita? Amin. Padahal sebenarnya sejujurnya biasa aja. Kita berharap hidup kita penuh mujizat, penuh sukacita, tapi kayak hidupnya kayak cenderungnya biasa-biasa aja, bahkan cenderungnya turun gitu ya. Nah, kita juga menyadari
kita menyadari hal itu dan saya tidak bisa kontrol hal itu. Kenapa? Karena itu juga sesuatu yang saya alami dalam kehidupan. Jadi nggak cuma teman-teman doang. Saya rasa semua orang termasuk yang bicara juga ngalamin hal seperti itu. Nah, tapi kita menyadari bahwa kita tidak punya kekuatan untuk kontrol apa yang ada di dalam kita. Kita nggak punya kekuatan untuk mengontrol situasi. Kita tidak punya kontrol untuk mengontrol apa yang di luar. Kita nggak bisa kontrol badai. Di Jakarta beberapa minggu lalu sempat ada badai besar dan menyebabkan hujan luar biasa, banjir. Dan bahkan tadi yang nggak banjir jadi banjir. We have no power to control what's outside. Dan kita perlu berdamai dengan hal itu. Amsal 24 ayat 23 pun mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ayat ini sangat menarik. Ada sebuah ajakan dan sebuah dorongan untuk menjaga apa yang di dalam. For information, hati itu zaman dulu berbeda dengan hati yang kita percaya zaman sekarang. Hati yang kita percaya zaman sekarang itu lever. Atau enggak jantung, heart. Jantung, lever, hati. Tapi hati menurut Alkitab itu bicara inner man. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu impikan, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu percaya. Itulah hati zaman dulu. Nah, Alkitab mengatakan hal menarik bahwa Alkitab menyuruh kita untuk menjaga yang di dalam. Kenapa? Karena yang di dalam menentukan apa yang di luar. Yang di dalam menentukan apa yang kita konsumsi ke dalam, menentukan bagaimana kulit kita. Dan kesehatan kita yang di dalam menentukan kesehatan kita yang di luar. Ginjal kita, perut kita, dan sebagainya. Jadi artinya bahwa yang di dalam ini Tuhan tahu bahwa kita nggak bisa jaga apa yang di luar. Kita nggak bisa jaga situasi di luar kita. Tapi Tuhan bilang, kamu ada hal kok yang kamu bisa lakukan. Saya tahu kamu nggak bisa kontrol di luar. Tapi saya bisa ajarin kamu untuk kontrol apa yang di dalam. Saya mau kasih contoh bahwa kita juga nggak bisa larang hujan badai. Tapi ini saya lakukan. Kita bisa siapin payung. Kita bisa siap-siap bawa jas hujan. Kita nggak bisa larang apa yang di luar. Tapi kita bisa mempersiapkan apa yang di dalam. Sehingga karena saya percaya bahwa Tuhan bisa jaga apa yang di luar. Tuhan bisa jaga banyak situasi. Tapi satu hal Tuhan nggak bisa jaga, dalamnya kita. So saya berharap sebagai teman-teman pesan ini bisa teman-teman bisa nangkep dengan baik. Kita nggak bisa larang corona untuk ada di samping kita, dan ini bikin kita sulit. Tapi kita bisa 3M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau ketemu nggak usah salaman, gini kek, atau apa kek, gini kek, ya whatever, apapun yang kamu mau lakukan. Nah, makanya salah satu kenapa kita perlu menjaga apa yang di dalam, itu dengan cara kita belajar mengatur ekspektasi kita. Kekecewaan seringkali terjadi bukan karena hal yang terjadi di hidup kita, tapi ekspektasi kita sama kehidupan. Kita ekspektasi hidup kita akan mudah, ketemu passion, dan langsung kita bisa langsung kerja dengan happy gitu. Tapi nggak selalu hidup itu sesimpel itu. Banyak di antara kita lulusan terbaik di kampus ya, tapi nggak dapat pekerjaan atau di company atau perusahaan yang kita impikan. Memang hidup nggak semudah itu. That's just the reality of life. Maka kita perlu belajar mengatur ekspektasi kita. Kekecewaan terjadi saat ada jarak antara realita dan ekspektasi. Semakin jauh jaraknya, semakin besar kekecewaan kita. Makanya nggak heran bahwa orang-orang yang paling nggak pernah kecewa bukan berarti mereka yang selalu dapat apa yang mereka inginkan. Karena orang yang dapat apa yang mereka impikan pun bisa kecewa, karena apa yang mereka impikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Nangkep di sini? Pernah ada kayak gitu? Kamu dapat sesuatu yang kamu impikan, tapi kok seakan-akan ini nggak sesuai sama apa yang gue harapin ya. Kok kayak di impian saya nggak seperti ini. Dapat jodoh, tapi kok ternyata susah juga ya.
Punya pacar cantik susah juga ya, maintenance-nya ribet ya. Punya pacar ganteng susah juga ya dideketin cewek dan akhirnya suka chat-chat sama yang lain ya. Jadi memang nggak sesuai. Nah, tapi saya menemukan bahwa orang-orang yang lebih sedikit kecewa adalah orang-orang yang bisa ngatur ekspektasi mereka. Makanya kita perlu ngerti bahwa mereka sadar bahwa mereka punya pengharapan, tapi mereka juga real. Bahwa saya nggak semua pengharapan saya akan jadi kenyataan. Saya harus terima. Dan ini sesuatu yang baik, teman-teman. Saya berharap semoga setelah teman-teman dengar khotbah saya, teman-teman nggak cuma sekedar jadi pribadi-pribadi yang punya pengharapan dalam Kristus, tapi juga satu sisi kamu real, mengerti realita hidup dan bisa menyikapi realita hidup dengan hati yang lapang. Di Matius 7, 24-27 mengatakan bahwa, saya akan bacain bagi teman-teman, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini ada statement yang menarik bahwa teman-teman mau hujan, mau kamu di atas batu, bangun rumah di atas batu atau di atas pasir, nggak ngubah kenyataan bahwa badai pasti datang. Begitu banyak orang bilang kalau misalnya ikut Kristus, pasti semua happy-happy aja. Loh, ini Tuhan yang ngomong, Yesus yang ngomong bahwa badai pasti datang. Teman-teman tahu nggak bahwa badai itu bukan cuma sekedar momen, tapi adalah sebuah musim. Kita lagi di Indonesia lagi dalam musim badai, teman-teman. Kita semua menghadapi badai. Badai ini sudah pernah ada di hidup kita, sedang ada di hidup kita, dan mungkin akan terus ada di hidup kita. Memang porsinya beda-beda. Ada yang badainya kecil. Mungkin sekarang kebetulan kita lagi di badai yang besar, di pandemi. Tapi mungkin sebelum pandemi pun teman-teman sudah menghadapi begitu banyak badai. Badai keluarga, badai finansial, badai nilai IP yang turun. Jadi hidup memang nggak semudah itu. Dan nggak bakal heran saya kalau misal teman-teman menghadapi kenyataan yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kita juga harus ngerti dari awal bahwa badai itu biasa. Badai itu biasa. Nah, makanya pun teman-teman, saya tahu banyak di antara kita perlu belajar menjaga hati. Tapi nggak semua di antara kita terlatih menjaga hati. Menjaga hati juga sebuah seni. Menjaga pikiran adalah sebuah seni. Sebuah latihan. Sebuah kebiasaan yang kita harus bangun. Dan saya nggak akan heran kalau banyak di antara teman-teman belum bisa melakukannya. And that's fine. Namanya juga hidup. Namanya juga hidup, kamu mau ngomong apa? Nah, di Mazmur 23 dikatakan bahwa teman-teman tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Mazmur 23 bercerita tentang bagaimana kita adalah domba, Daud adalah domba, dan Tuhan adalah gembalanya. Tuhan seperti seorang gembala yang peduli sama dombanya. Dan makanya saya selalu mengundang bagi teman-teman yang Kristen tapi belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum mengizinkan Tuhan bekerja di hidupmu. Saya mau mengajak teman-teman untuk menerima Dia dan membiarkan Dia bekerja di hidupmu dan menaruh pengharapanmu sama Dia. Tapi saya juga kasih tahu teman-teman bahwa di Mazmur 23 juga ada statement, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya, saat kamu mengizinkan dirimu digembalakan, bukan berarti hidupmu akan selalu happy. Akan ada momen hidupmu masuk lembah kekelaman. Dan yang menarik gini, yang bawa kita si domba ke lembah kekelaman itu siapa? Yang bawa adalah si gembalanya. Stop, pelan-pelan dulu. Si gembalanya yang bawa. Kenapa? Tapi gembalanya nggak sekedar bawa untuk mencelakakan. Gembalanya tidak membawa sang domba untuk mencelakai dia. Tapi karena gembalanya pede. Walaupun lewat lembah kekelaman sekalipun, sang gembala akan bawa kamu kembali keluar, kembali melewati. Dan seringkali mungkin aja itu jalan yang paling cepat, itu jalan yang paling bagus.
Jalan yang paling cepat nggak selalu sesuai kita harapkan. Teman-teman pun tahu bahwa kadang jalan paling cepat harus lewat jalan tikus di Jakarta. Jalan yang kecil, kadang jalannya berantakan, kadang kamu bisa nabrak pot bunga kalau naik mobil. Tapi kadang itu jalan yang paling cepat. Dan teman-teman tahu, kita bisa mengerti. Perlu tangkap ini baik-baik. If God brings you to it, He will bring you through it. Kalau Tuhan bawa, izinkan kamu masuk, Tuhan juga akan bawa dan izinkan kamu keluar. Kenapa? Karena Dia selalu menyertai kamu. Dan ayat ini pun ayat yang sangat menarik karena menceritakan bahwa di dalam musim kehidupan apapun, mau kamu mau kamu lagi senang dan sedih pun, di dalam lembah kelaman atau di dalam padang berumput hijau, Tuhan Sang Gembala Agung selalu menyertai. Ini yang kamu perlu pegang. Yang penting jadi dombanya, ikutin Dia aja. Tentu tidak selalu mudah. Bukan berarti kamu nggak pakai logika. Bukan berarti kamu hidup nggak pakai otak sama sekali. Kamu tetap perlu merencanakan hal yang baik. Kamu tetap perlu kejar impianmu. Kamu perlu tetap mengeluarkan potensimu. Karena itu tujuan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab yang Tuhan titipkan padamu. Tapi bukan berarti kamu mengerti bahwa hidupmu itu hanya milikmu. Hanya karena hidup ini milikmu, bukan berarti Tuhan lepas tanggung jawab atasmu. Teman-teman, saya mau share bahwa pada waktu saya baru beli handphone saya di toko, handphone ini jadi milik saya, bukan jadi milik Apple lagi. Tapi ini menarik. Handphone ini telah meninggalkan toko Apple. Tapi tampaknya Apple tidak pernah meninggalkan handphone ini. Walaupun handphone ini jadi milik saya, Apple atau Apple Corporation masih punya dampak, masih punya pengaruh atas handphone ini. Dan makanya seringkali di-update. Seringkali Apple memberikan sebuah support di handphone ini dalam bentuk updatean. Dan ini menarik, teman-teman. Saya mau pakai cerita ini untuk menjelaskan hidupmu. Hidupmu memang kini jadi milikmu, tapi bukan berarti Tuhan lepas tangan atasmu. Sampai sekarang Tuhan pun masih update hidupmu. Tuhan masih kasih kamu pewahyuan yang baru, Tuhan masih kasih kamu pemikiran yang baru dalam bentuk Roh Kudus hadir di hidupmu. God can still update you, renew you, memperbarui kamu, memperbarui damai sejahteramu, memperbarui cara berpikirmu, memperbarui operating systemmu. Saya harap ini menguatkan teman-teman. Saya harap ini menyegarkan teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa hidup ini memang kumpulan musim-musim. Dan setiap musim punya kehidupan yang berbeda dan cara nikmatinya juga beda. Saya sedang dalam musim di mana saya mempersiapkan diri saya menuju ke level yang lebih tinggi atau level yang lebih kompleks, yaitu dalam pernikahan. Saya harus belajar nikmatin. Dulu masih jomblo, sampai sekarang sih masih single sih. Hidup kayak suka-suka kita. Duit buat kita doang. Tapi pada waktu kamu sudah mau menikah, lagi persiapan pernikahan, kamu harus belajar budgeting. Kamu harus belajar untuk bekerja sama dengan istrimu. Kamu harus belajar komit untuk bernegosiasi, terbiasa bernegosiasi dengan istrimu. Ini ada momen yang saya lagi coba berusaha nikmatin. Karena setiap musim itu cara nikmatinnya beda. Musim panas nikmatinya adalah dengan cara kamu pergi ke pantai, berenang, pakai bikini, berenang, ya kan, pakai celana pendek. Nah, musim dingin kamu nikmatinnya kamu nggak bisa pakai bikini. Musim hujan kamu nggak bisa pakai bikini. Are you stupid or what? Musim hujan kamu harus pakai baju dingin yang lengkap. Tapi kamu main ice skating di situ, kamu bikin snowball, bola-bola salju, masak makanan, ada perapian. Musim hujan kamu nikmatinnya beda, pakai jas hujan, nggak usah keluar, nggak usah pakai AC. Kadang kalau ada musim hujan, kadang kita tidur bisa sampai siang karena AC jadi dingin banget dan jadi nyaman banget, ya nggak sih? Cara nikmatin setiap musim beda. Dan kadang ada musim-musim yang kamu nggak enak, tapi kita bisa nikmatin musim itu. Saya tahu banyak di antara kita yang pengen, Kak, boleh nggak musimnya tuh kok bisa tuh tetap lurus, hidup tuh matahari tetap bersinar, langit tetap cerah, langit tetap biru. Saya tahu banyak di antara teman-teman menginginkan hal itu. Seakan-akan kita pengen hidup tuh lurus, lancar, mudah foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga.
Tapi masalahnya teman-teman harus tahu bahwa tempat di mana cuaca selalu cerah, langit selalu, matahari selalu terik, dan langit selalu biru, itu adanya di padang gurun. Padang gurun. Kamu pengen matahari bersinar dan sebagainya, tapi kamu siap dengan konsekuensinya? Saya rasa kalau ada doa yang Tuhan tidak akan pernah jawab, ya, ada doa di mana kita meminta kenyamanan. Kita meminta langit selalu cerah. Kita minta langit selalu biru, matahari selalu bersinar. Kenapa? Karena itu berpotensi menghadirkan padang gurun di kehidupan. Nggak ada yang sulit, semua sulit tumbuh di padang gurun. Potensimu kan sulit tumbuh. Passionmu dan drive-mu untuk sukses di masa kehidupanmu akan sulit naik. Sulit muncul. Nggak semua bisa tumbuh di padang gurun. Tapi Tuhan akan izinkan banyak hujan, banyak badai. Kenapa? Walaupun badai kita benci, tetapi kita harus ngerti bahwa badai mengandung air, dan airlah adalah sumber kehidupan. Makanya habis hujan badai bisa tiba-tiba muncul lumut di daerah-daerah yang seharusnya nggak ada. Kenapa? Karena badai, di dalam badai mengandung kehidupan. Makanya kalau teman-teman diizinkan ada badai, mungkin Tuhan tahu bahwa it is the storm that has power to give life. Storm contains water that brings life, that grows life. Dan Tuhan berbisik dalam kenyamanan. Tapi Tuhan bisa berteriak dalam kesulitan. Kesulitan, kekosongan hatimu membuatmu akhirnya bisa berserah sama Dia. Gimana kamu bisa tahu Tuhan itu yang mengisi hati kita kalau kita nggak pernah merasakan kekosongan? Gimana kita tahu Tuhan penyedia kalau kita nggak pernah kekurangan? Makanya, saya nggak bilang bahwa teman-teman itu mudah. Tapi sebelum saya share steps, apa yang harus kita lakukan, saya mau teman-teman punya mindset ini. Saya harap teman-teman bisa dengar khotbah ini lagi berulang-ulang. Kita juga perlu menyadari bahwa selain kita punya musim-musim di hidupnya, orang juga punya musim di hidupnya dia. Bahwa setiap orang ada perjalanannya sendiri. Ada saat mereka lagi jatuh, lagi susah, lagi aneh. Kita nggak perlu menghakimi mereka. Kita nggak punya hak menghakimi mereka. Ada musimnya orang lagi bandel. Dan kita merasa bahwa lagi bandel, udah biar aja dia pasti hilang. Hey, saya mau kasih tahu. Jangan taruh titik di mana Tuhan masih taruh koma. Kita perlu punya compassion sama mereka. Kita perlu punya compassion sama teman-teman yang lama nggak datang, atau lagi struggle, atau lagi bersebel sama Tuhan. Kenapa? Karena kita pun juga mengalami hal yang sama. Mereka mungkin juga mengalami badai. Badainya sama, perahunya beda, lingkungannya beda. Mungkin kamu kena badai, masih ada yang support. Dia kena badai, nggak ada yang support. Please have compassion. Sebagai sama-sama teman pewaris kasih karunia. Nggak semua orang bisa merespon dengan baik. Nggak semua orang terlatih merespon dengan baik. Kamu juga nggak semua terlatih merespon dengan baik. Memang harus latihan. Kamu perlu punya belas kasihan sama setiap orang. It's okay not to be okay. Memang it's not okay to stay there. Tapi setiap orang punya waktu juga di situ. Makanya teman-teman, kita seringkali nih, anak Tuhan, seringkali melihat orang langsung menghakimi. Langsung bilang, udah gitu. Hey, you know someone, you know their name, you don't know their story. Kamu tahu apa yang mereka lakukan, kamu nggak tahu kenapa mereka melakukan hal itu. Mungkin kadang mereka memang lemah, iya betul. Kadang kamu berhak kesel kok. Tapi sebelum kamu kesel sama mereka, nggak ada salahnya bangun obrolan dulu. Biar setidaknya kamu tahu apa yang mereka hadapin. Betul teman-teman? Setidaknya kamu dapat gambaran yang jelas. Orang itu nggak suka dihakimi, tapi orang suka dinilai secara penuh. Kenapa orang benci dihakimi? Kenapa? Karena orang yang menghakimi seringkali nggak menilai secara full, nggak menilai secara jelas. Mereka hanya menilai apa yang mereka lakukan, kita lakukan, tapi tidak menilai kenapa kita lakukan hal itu. Pada saat kamu menilai sesuatu dengan jelas, kamu melihat, saya berani yakin nih, kalau saat kamu menilai orang yang jelas, kamu lihat apa yang mereka lakukan, dan kamu lihat kenapa mereka melakukannya, dan kamu berempati dengan mereka, saya berani bertaruh, apapun yang kamu ngomong, mereka akan dengar, karena mereka tahu posisi kamu seperti apa. Mereka tahu posisi mereka, dan mereka tahu kamu ngerti posisi mereka. Dan bahkan teman-teman tahu nggak, bahwa di kitab
Matius 26 ayat 38, Yesus sendiri ngomong, "Hei, hatiku sangat sedih seperti mati rasa." Seperti mau mati rasanya. Teman-teman tahu bahwa bukan cuma kamu yang sedih, Yesus pun merasa sedih. Tapi justru saat sedih, jangan menyendiri. Kadang perlu menyendiri, tapi jangan lupa, jangan tinggalkan teman-temanmu, kamu butuh mereka. Matius 26 ayat 38 mengatakan, pada waktu Yesus kesepian, Yesus sangat sedih. Dia ngomong sama murid-muridnya, bahkan di Markus juga kalau nggak salah, tinggallah bersamaku. Yesus aja butuh teman, apalagi kamu. Carilah teman-teman yang peduli sama kamu, nggak punya hidden agenda sama kamu. Carilah teman-teman yang nggak punya hidden agenda dan nggak mau menghakimi kamu, tapi bisa nangis bersama-sama sama kamu. Carilah teman seperti itu, dan kalau kamu nggak menemukan, jadilah teman seperti itu. Kadang kita support orang nggak selalu dengan cara kita harus khotbahin mereka. Kadang perlu berempati, ikutan merasakan. Itu yang dibutuhkan. Itulah teman sejati. Saya udah mau selesai, teman-teman. Di Matius 11:28 mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku memberikan kelegaan padamu. Teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan menawarkan damai sejahtera sama kita? Tuhan menawarkan damai sejahtera. Nggak berarti Tuhan menawarkan langsung bahwa solusimu akan selesai. Tapi yang Tuhan tawarkan adalah kekuatan untuk menghadapi badai. Dan bahkan 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, cast your anxiety to him, for he cares for you. Serahkanlah segala kekhawatiranmu sama dia, karena dia peduli sama kamu. Dan kekhawatiran di situ, itu tidak pakai kata stres, tapi pakai kata anxiety. Luar biasa. Stres itu sama anxiety beda, teman-teman. Anxiety adalah sebuah kekhawatiran akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Tapi itu sering kita lakukan. Bahasa keren adalah overthinking. Nah, kita mengatakan, serahkan overthinkingmu kepada Tuhan. Dan ada alasan kenapa kamu menyerahkan hal itu. Karena dia peduli sama kamu. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Makanya sambil, saya cuma punya 2 steps bagi teman-teman saat ini. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang kedua, tetap lakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar nggak selalu berarti kamu akan selalu bahagia melakukannya. Kadang sebel juga, kadang stres juga. Tapi hal yang benar. Memang awalnya nggak feels good, tapi ujungnya akan feels good. Dan kamu akan merasa lebih baik dengan dirimu sendiri. Kamu akan merasa harga dirimu naik. Kenapa? Karena walaupun perasaanmu lagi sedih, perasaanmu lagi galau, kamu tetap melakukan hal yang benar. Walaupun kamu lagi stres, tetap belajar. Walaupun kamu lagi baru putus, habis nangis, kamu tetap lakukan hal yang benar. Tetap kerja, tetap hidup berjalan seperti biasa. Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa. Lakukan hal yang benar. Walaupun kamu hubungan lagi berantakan, pacar kamu udah drama banget, kamu tetap kalau mau mutusin dia, nggak pergi gitu aja, mutusin dengan cara yang benar. Itulah melakukan hal benar. Pertempuran kita nggak selalu antara melakukan hal benar dan salah. Tapi pertempuran kita adalah antara hal yang benar dan perasaan yang nyaman. What is right and what feels good. Bagaimana kita mau lakukan hal yang feels good atau lakukan hal yang right. Yang feels good nggak selalu right. Karena kalau feels good, saya mau kasih tahu, tidur sama banyak orang juga feels good. Tapi right, nggak selalu feels good. Itu ujungnya akan feels good. Kenapa? Karena kamu hidup tanpa penyesalan. It's okay not to be okay. It's also okay if others are not okay. But you have to understand, even when you are not okay, God is still okay with you. Datanglah pada Tuhan dengan jujur. Daud datang sama Tuhan dengan begitu banyak kejujuran. Banyak protes, dan saya nggak pernah lihat Daud disambar petir sama Tuhan. Saudara tahu nggak bahwa Daud nggak pernah disambar petir sama Tuhan? Padahal dia banyak protes sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyukai kejujuran. Tuhan melihat hati. Alkitabnya, saya mau tutup dengan satu ayat ini. Seperti anak panah di tengah paham, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Teman-teman tahu nggak bahwa anak panah tidak pernah diciptakan pada masa tenang? Dia selalu diciptakan
pada masa perang. Artinya, saya tahu kamu pengen santai. Saya tahu kamu pengen hidup itu lancar. But you are never made for peace. You are made for war. Kapal pesiar itu tidak pernah. Kapal pesiar memang aman kalau dia berlabuh di pelabuhan. Tapi bukan untuk tujuan itu kapal pesiar diciptakan. Oke? Bukan untuk itu kapal pesiar diciptakan. Kapal pesiar diciptakan untuk bawa banyak orang. Dan begitu pun juga kamu. Kamu memang butuh kenyamanan. Tapi bukan untuk itu kamu diciptakan. Kamu diciptakan untuk mengubah. Kamu diciptakan untuk menang. Kamu diciptakan untuk melakukan sesuatu. Kamu diciptakan kalau ada badai, kamu lawan badainya. Dan tetap bisa bertahan. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman bisa tetap berdoa. Bersabarlah sama sekeliling. Bersabarlah sama teman. Itu yang saya harapkan bagi teman-teman. Itu yang saya doakan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kita menutup firman ini. Bapa, Kau Tuhan yang baik. Biar firman ini termeterai di hati anak-anak. Berani menguatkan anak-anakmu. Berani mengubah pikiran anak-anakmu. Badai akan selalu hadir. Tapi minimal mereka bisa punya mindset yang jelas tentang kehidupan. Dan punya steps yang jelas tentang kehidupan. Terima kasih Bapak. Hamba selesai berbicara. Tapi Kau belum. Thank you Lord. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you all. Visi Poik Agape YAI, Kesatuan Tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19-20. Penjabarannya, yang pertama, Kesatuan Tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi, gereja, dan suku. Yang kedua, gelombang kegerakan rohani di kampus YAI bicara tentang mencetak pemimpin yang mau melayani dengan penuh belas kasih dan menyadari akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius, pasalnya yang ke-28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau boleh Bapa, hari ini Tuhan, boleh ada Tuhan Yesus persekutuan doa kami Tuhan di semester yang baru ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Kak Gue Lewi Tuhan yang men-sharingkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang ia sampaikan Tuhan Yesus itu bisa menjadi berkat buat kami Tuhan, sehingga kami bisa membagikannya kepada setiap teman-teman kami Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus segala memberkati setiap aspek segala kehidupannya dan setiap aspek setiap pelayanannya Bapa. Kami berkati setiap keluarganya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau boleh Tuhan, minggu ini Tuhan Yesus kami memulai Tuhan semester yang baru Bapa, semester genap Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan semester ini Tuhan, hingga semester selanjutnya Tuhan Yesus. Engkau yang sertai Tuhan, Engkau yang berikan kepintaran yang lebih lagi daripadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami semakin giat dalam belajar Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap podcast kami Tuhan yang sedang sakit Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Bapa dalam setiap penyakitnya Tuhan. Engkau yang sembuhkan Tuhan Yesus, Engkau beri semangat yang baru Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk
eh, kakak kami Tuhan yang akan menyusun skripsi Tuhan Yesus di semester akhir ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang sertai Tuhan, Engkau yang bikin kelancaran Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hikmat-Mu Tuhan Yesus selalu ada buat kakak dan abang kami Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang sertai, Engkau yang berikan kesehatan Tuhan, Engkau berikan umur yang panjang yang lebih lagi daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berkati Tuhan setiap kami Tuhan bisa menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Biarlah Tuhan untuk tema hari ini Tuhan Yesus, is okay not to be okay Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu bersandar kepadamu saja Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian kami sendiri Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat kampus kami Tuhan Yesus, kampus YAI Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati Bapa dari setiap pemimpin yang paling atas hingga terendahnya Tuhan, dari setiap fakultas Tuhan, dari setiap 6 fakultas ini Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kampus kami Tuhan Yesus bisa menjadi kampus teladan buat kampus lain Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tambahkan Tuhan Yesus pemulihan Tuhan buat bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, hingga pimpinan yang hingga terendahnya Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan pejabat menteri pun Tuhan semuanya Bapak. Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang mereka putuskan, apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat dan kasih-Mu Tuhan itu berasal daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa ini lebih lagi Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bangsa ini juga Tuhan Yesus bisa menjadi teladan buat bangsa lain Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk kakak abang kami Tuhan yang ingin mencari pekerjaan Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan dalam setiap mencari pekerjaannya Tuhan, untuk setiap ekonomi kami, finansial kami Tuhan, Engkau yang cukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah dan arahkanlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil kini dan selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib